Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasi hasil dari PPT kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Laporan dan output model dapat disediakan dalam bentuk tabel atau grafik. Pengaruh perilaku selalu penting bagi kinerja sistem informasi, terutama bagi sistem informasi manajemen. Para manajer dan spesialis informasi dapat membuat program yang dirancang untuk mengubah dampak negatif dari pengaruh perilaku menjadi hasil yang positif. Hakikat pengembangan sistem informasi manajemen. Pengembangan sistem adalah metode, prosedur, konsep, atau aturan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagi bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem algoritma. Metode adalah suatu cara, teknik sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Dalam pengembangan dan perencanaannya, penganalisis sistem merupakan bagi dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Metodologi dan pendekatan pengembangan sistem informasi manajemen. Metodologi adalah kesatuan metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan, postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin lainnya. Metode adalah suatu cara, teknik yang sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Metodologi pengembangan sistem berarti metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan, dan postulat atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Urutan prosedur untuk pemecahan masalah dikenal dengan istilah algoritma. Pendekatan terstruktur mengenalkan penggunaan alat-alat dan teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Tujuan pendekatan terstruktur agar pada akhir pengembangan perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan user, dilakukan tepat waktu, tidak melampaui anggaran biaya, mudah dipergunakan, mudah dipahami, dan mudah dirawat. Pendekatan pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan sistem life cycle, disebut juga pendekatan tradisional atau konvensional. Yang kedua, pendekatan terstruktur. Karena banyak permasalahan dalam pendekatan klasik, mulai tahun 1970 digunakan pendekatan terstruktur yang dilengkapi alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan menghasilkan sistem yang baik dan jelas. Yang ketiga, pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan bawah naik dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional. Tempat transaksi dilakukan apabila pendekatan bottom up digunakan pada tahap analisis sistem, disebut juga dengan istilah data analisis karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah lebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya. Materi selanjutnya yaitu model pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen. Model pengembangan sistem informasi manajemen ada 4. Yang pertama yaitu waterfall model. Waterfall model menurut Pressman, dalam rekayasa perangkat lunak terdapat suatu pendekatan yang disebut waterfall model. Yang kedua ada model V. Model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Yang ketiga ada Simple Interaction Design Model. Pada model rancangan interaksi sederhana ini, input atau masukan hanya memiliki suatu titik masukan karena diidentifikasikan apakah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada Star Life Cycle Model, yaitu dalam siklus pemodelan pengujian dilakukan terus-menerus, tidak harus di akhir, misalnya dimulai dari menentukan konsep. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen. Model pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan terstruktur agar sistem yang dibangun benar-benar mampu mendukung kebutuhan informasi manajemen.
Pengembangan sistem dimulai dari proses mengenali kebutuhan informasi yang belum terpenuhi dalam organisasi. Sebuah kebutuhan ini dilakukan proses perencanaan dan pembangunan sistem yang melibatkan pihak-pihak terkait, terutama manajer dan pengguna sistem. Keterlibatan mereka penting karena merekalah yang akan menggunakan informasi yang dihasilkan dalam sistem dan pengambilan keputusan.